Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita mau bedah tumpukan sumber yang Anda kasih. Dan semuanya ini mengerucut ke satu pertanyaan. Satu pertanyaan dari kalimat yang paling terkenal mungkin ya? Betul, dari kalimat paling awal di Alkitab. Jadilah terang. Kelihatannya simpel banget, tapi ternyata, wah, jawabannya bisa kemana-mana. Iya, iya. Kita kan semua tahu ceritanya lah ya. Hari pertama ada terang, tapi baru di hari keempat ada matahari, ada bulan, bintang. Nah, itu dia masalahnya. Iya kan? Jadi, terang di hari pertama itu apa sebenarnya? Ini teka-teki yang bikin para teolog, ilmuwan, filsuf pusing dari dulu. Dan yang luar biasa dari sumber-sumber Anda itu betapa bedanya jawaban-jawaban itu. Maksud saya di satu sisi kita punya penjelasan ilmiah soal kronologi alam semesta. Oke, yang Big Bang itu ya? Betul. Di sisi lain, ada penafsiran teologis yang mencoba mencocokkan ini secara harfiah. Lalu ada lagi yang sama sekali beda. Perspektif mistis Yahudi yang melihat cahaya ini sebagai sesuatu yang spiritual. Baiklah, mari kita bongkar satu persatu deh. Misi kita hari ini adalah menjelajahi berbagai wajah dari cahaya pertama ini. Kita pengen paham gimana kok bisa satu konsep ini punya begitu banyak makna. Tergantung siapa yang lihat ya. Iya, tergantung lensanya. Oke, sebelum kita masuk ke jawaban-jawabannya, mari kita pastikan dulu kita semua paham masalah utamanya. Sumber dari Mike Warren ini menyoroti argumen yang sering dipakai. Para pendukung teori bumi tua kan? Betul. Bagi mereka, gagasan ada siang dan malam sebelum ada matahari itu yang nggak masuk akal. Ini jadi bukti kalau kejadian satu itu mungkin lebih mirip puisi, bukan laporan sains. Dan ini bukan perdebatan baru loh. Ini bukan cuma orang modern yang mencoba mencocokkan sains dengan agama. Oh bukan. Bukan. Sumber Anda dari para bapak gereja awal, seperti Santo Basilius Agung dari abad keempat, Mm-mm. itu juga sudah pusing dengan pertanyaan yang sama persis. Wow, abad keempat. Iya, Basilius bertanya-tanya gimana bisa ada siklus siang dan malam dari perluasan dan penyusutan cahaya kalau belum ada benda langit yang bergerak. Mhm. Jadi ini teka-teki kosmologis klasik. Oke. Mari kita mulai dari sudut pandang yang paling modern dulu deh. Sains. Sumber dari Wikipedia tentang kronologi alam semesta cukup jelas. Ya. Menurut model Big Bang, cahaya dalam bentuk foton memang sudah ada dari awal. Betul, sudah ada. Tapi kalau belum ada bintang, dari mana datangnya cahaya ini? Apa kayak ada lampu raksasa gitu di langit? Nah, justru di situ bedanya. Jangan bayangkan lampu, bayangkan lebih seperti kabut super padat yang bersinar di mana-mana. Kabut yang bersinar. Iya, sumber Anda menggambarkannya sebagai subplasma yang panas dan padat. Artinya, foton atau partikel cahaya itu sudah ada, tapi mereka terjebak. Terjebak, maksudnya gimana tuh? Mereka memantul ke sana kemari seperti bola pinball di dalam mesin yang penuh sesak. Alam semesta pada saat itu istilahnya buram atau tidak tembus cahaya. Oh, jadi kayak kalau kita di tengah kabut yang tebel banget, kita nggak bisa lihat jauh sama sekali, gitu ya? Analogi yang bagus sekali. Dan momen kuncinya ini terjadi sekitar 370.000 tahun setelah Big Bang, adalah sebuah peristiwa yang disebut para ilmuwan sebagai rekombinasi. Rekombinasi, oke. Di momen inilah, kabut itu tiba-tiba, wush, menghilang. Tunggu, apa yang terjadi sampai kabut kosmik itu bisa hilang? Apa yang berubah? Suhu alam semesta akhirnya cukup dingin. Partikel-partikel yang tadinya terlalu panas untuk bergabung, akhirnya bisa berpasangan. Elektron akhirnya bisa ditangkap oleh inti atom untuk membentuk atom netral pertama. Oke. Nah, begitu itu terjadi, foton yang tadinya terus-terusan nabrak partikel lain, akhirnya punya jalan lurus. Punya jalan tolnya sendiri gitu ya? Persis. Akhirnya bisa melesat melintasi angkasa. Alam semesta pun menjadi transparan untuk pertama kalinya. Dan foton-foton yang akhirnya bebas itulah? Yang kita deteksi hari ini sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik atau Cosmic Microwave Background, CMB. Oh, CMB itu asalnya dari situ? Betul. Itu adalah gema cahaya dari masa paling awal. Jadi jawaban dari sains, ya memang ada cahaya sebelum ada bintang. Tapi ini penting. Apa tuh? Cahaya itu tersebar merata di mana-mana, bukan cahaya dari satu sumber yang bisa menciptakan siklus siang dan malam di sebuah planet yang berputar. Nah, justru kontradiksi siang dan malam ini yang coba dipecahkan oleh sumber dari Mike Warren. Dia setuju, harus ada sumber fisik, tapi teorinya beda banget kan?
Tepat sekali. Warren menolak ide kalau cahaya pertama itu sesuatu yang magis atau supranatural. Menurutnya pasti ada sumber fisiknya. Argumennya yang menarik adalah cahaya di hari pertama itu berasal dari awan gas atau plasma raksasa yang terbakar dan menyebar. Tunggu sebentar. Awan gas yang terbakar. Bukankah itu pada dasarnya bintang yang belum jadi? Apa bedanya dengan matahari yang baru diciptakan di hari keempat? Kedengarannya mirip. Pertanyaan yang sangat bagus dan sumber itu mencoba menjawabnya. Bedanya ada di bentuk. Bentuk. Awan ini menurut argumennya masih belum berbentuk dan tersebar, sedangkan matahari di hari keempat adalah maor atau benda penerang yang sudah terbentuk, terkonsentrasi, dan permanen. Oh, jadi ini sejalan dengan pola lain di kitab Kejadian ya, di mana Tuhan itu bukan menciptakan dari nol, tapi membentuk dari materi yang sudah ada. Persis, seperti pematung yang punya bongkahan tanah liat besar, lalu membentuknya jadi berbagai macam patung. Paham. Bongkahan cahaya yang belum berbentuk di hari pertama kemudian dipahat atau dibentuk menjadi matahari, bulan, dan bintang di hari keempat. Dan ini yang menjelaskan siang dan malam itu. Betul, karena awan cahaya ini meskipun menyebar, terkonsentrasi di satu sisi bumi. Jadi saat bumi berotasi, ia bisa menciptakan siklus terang dan gelap. Ini upaya untuk menjelaskan secara harfiah. Ini penjelasan yang sangat mekanis ya. Dan kalau nggak salah, ada detail linguistik yang menarik dari bahasa Ibraninya untuk mendukung ini? Benar. Sumber itu menyoroti perbedaan kata Ibrani, cahaya secara umum, dengan maor, sumber cahaya yang diciptakan di hari keempat. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Apa itu? Teks Ibrani kuno itu nggak punya huruf vokal. Oke. Tanpa vokal, kata untuk cahaya, or, dan api, ur, dieja dengan huruf yang sama, alef, vav, res. Oh, jadi ejaannya sama persis? Sama persis. Ini membuka kemungkinan spekulatif bahwa perintah jadilah terang, yehi-oh, bisa juga dibaca sebagai jadilah api, yehi-ur, yang sangat mendukung gagasan tentang awan gas yang terbakar tadi. Wow, oke. Jadi kita sudah punya dua penjelasan yang sama-sama fisik. Satu dari sains modern tentang foton yang tersebar, satu lagi interpretasi literal tentang awan api. Tapi sumber-sumber Anda tentang Kabbalah dan tradisi Hasidik ini, wah, ini bawa kita ke arah yang sama sekali beda. Ini bukan lagi soal fisika. Sama sekali bukan. Ini lompatan dari kosmos ke kesadaran. Tradisi mistis ini memperkenalkan konsep Orhaganus. Orhaganus, artinya apa itu? Artinya cahaya yang tersembunyi. Menurut sebuah midrash atau tafsir kuno, cahaya di hari pertama itu begitu luar biasa kuatnya sampai-sampai seseorang bisa melihat dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya. Semacam kejernihan spiritual total? Tepat. Itu adalah cahaya realitas itu sendiri. Tapi kemudian ceritanya jadi menarik. Tuhan melihat bahwa manusia di masa depan berpotensi menyalahgunakan kekuatan ini. Untuk kejahatan ya? Betul. Jadi, Dia memutuskan untuk menyembunyikan cahaya itu. dia menyimpannya untuk orang-orang benar di masa yang akan datang. Disembunyikan di mana? Kalau sesuatu yang begitu kuat disembunyikan, pasti ada di tempat yang istimewa dong. Dan disinilah ajaran dari Baal Shem Tov, pendiri gerakan Hasidik, masuk. Dia mengajarkan bahwa cahaya itu tidak hilang, tapi disembunyikan di dalam Taurat. Di dalam kitab suci. Iya, cahaya itu bertransformasi dari fenomena fisik menjadi pencerahan spiritual. Ia menjadi kebijaksanaan ilahi yang bisa diakses oleh siapa saja yang mau belajar dan merenungkan teks-teks suci dengan mendalam. Tunggu dulu. Jadi ini ada hubungannya dengan Hanukkah? Saya nggak pernah kepikiran ke sana. Gimana sumber ini nyambungin cahaya pertama yang tersembunyi dengan festival cahaya itu? Ternyata koneksinya dalam sekali. Menurut sumber itu, jumlah total lilin yang dinyalakan selama 8 hari Hanukkah, kalau Anda hitung, hari pertama 1, hari kedua 2, dan seterusnya, totalnya 36 lilin. 36, oke. Angka 36 ini bukan angka acak. Itu melambangkan 36 jam di mana Orhaganus, cahaya asli itu, bersinar di awal penciptaan sebelum disembunyikan. Luar biasa. Jadi Hanukkah, festival cahaya, menjadi waktu khusus di mana kita dianggap bisa mengakses kembali percikan kecil dari cahaya spiritual purba itu. Betul sekali. Jadi, setiap lilin yang dinyalakan itu bukan cuma peringatan sejarah,
tapi juga upaya simbolis untuk menemukan kembali cahaya kebijaksanaan yang tersembunyi itu. Betul. Dari partikel fisika, kita beralih ke api kosmik, lalu sekarang ke cahaya sebagai kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi di dalam teks. Fleksibel sekali ya konsep cahaya ini. Iya, iya. Dan kalau kita coba tarik benang merah dari semua ini, kita lihat ada garis pemisah yang jelas. Di satu sisi, sains dan interpretasi harfiah dari Mike Warren sama-sama bicara soal cahaya yang tercipta. Fenomena fisik, bagian dari alam semesta material. Tepat. Sementara Orhaganus adalah cahaya tercipta yang kemudian diubah jadi konsep spiritual. Tapi kalau nggak salah, masih ada satu kategori lagi dari sumber teologi ortodoks Anda yang lebih radikal. Ah, iya. Cahaya yang tak tercipta. Apa maksudnya itu? Kok bisa tak tercipta? Ini konsep yang sangat mendalam. Dalam teologi ortodoks timur, ada perbedaan antara esensi Tuhan, hakikatnya, yang tak akan pernah bisa kita ketahui, dan energi-energinya. Energinya. Ya, Maksudnya? yaitu manifestasi atau tindakannya di dunia. Nah, cahaya yang tak tercipta ini adalah energi ilahi itu sendiri. Bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan, melainkan pancaran dari keberadaannya. Jadi ini bukan foton, bukan api, bukan juga kebijaksanaan. Ini adalah kehadiran Tuhan itu sendiri yang dialami sebagai cahaya. Persis. Ini adalah cahaya yang konon dilihat oleh para rasul di Gunung Tabor saat peristiwa transfigurasi, ketika wajah Yesus dikatakan bersinar seperti matahari. Bagi mereka, itu bukan cahaya pantulan, tapi cahaya yang memancar dari dalam. Jadi lengkap sudah, kita punya 4 definisi. Cahaya sebagai foton dari sains, cahaya sebagai api dari kaum literal, Cahaya sebagai kebijaksanaan dari kaum mistis. dan cahaya sebagai kehadiran ilahi itu sendiri dari teologi ortodoks. Luar biasa. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang sudah mengirimkan sumber-sumber ini? Satu frasa sederhana, jadilah terang, ternyata membuka begitu banyak pintu penafsiran. Iya kan? Ia bisa menjadi momen fisika saat foton pertama kali melesat bebas. Bisa jadi penyalaan awan gas kosmik raksasa. Atau bisa juga menjadi momen pewahyuan kebenaran spiritual. Dan ini menunjukkan sesuatu yang fundamental tentang cara kita mencari makna. Setiap kerangka berpikir, ilmiah, teologis, mistis, mereka mengambil data yang sama, teks kuno ini, dan menafsirkannya melalui lensa masing-masing. Untuk menemukan kebenaran yang relevan bagi mereka ya. Betul, mereka tidak mencoba membuktikan yang lain salah, mereka hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa cahaya tidak pernah hanya sekedar fenomena fisik. Dalam berbagai tradisi ini, cahaya selalu melambangkan sesuatu yang lebih. Keteraturan yang lahir dari kekacauan, pengetahuan yang mengalahkan ketidaktahuan. Kejernihan spiritual, dan bahkan kehadiran yang ilahi itu sendiri. Jadi, saat berikutnya Anda memikirkan asal-usul cahaya, mungkin pertanyaannya bukan hanya apa cahaya itu secara fisik, tapi juga apa maknanya. Apakah melihat terang itu hanya berarti retina mata kita mendeteksi foton, atau apakah itu juga bisa berarti kita menemukan sebuah pola, sebuah kebenaran, atau sebuah makna di alam semesta yang tadinya tampak gelap dan acak?